Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Pada hari ini firman Tuhan menyapa kita. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Yesaya 42. Ya, Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Ayat 1 sampai 9. Kalau sudah ketemu, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Dan kita baca secara bergantian. Nanti ayat terakhir, ayat 9 kita bersama-sama membaca. Dan sekaligus kita renungkan ketika kita baca firman Tuhan, kita tangkap apa yang mau dikatakan kepada kita. Judulnya di atas nyanyian hamba Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyanyikan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan ajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau menjadi jalan yang sia-sia. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan pembiaran kepada yang lain, atau kemasihanku kepada kamu. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru akan aku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda. Ingat, bangsa Yehuda, terutama sebagai nubuat bagi mereka, bagaimana kehidupan mereka pada waktu itu. Sehingga di sini disampaikan kepada kita juga hari ini. Di sini dalam bentuk, kita baca bentuk puisi. Ingat, kalau ditulis dengan ada renggang-renggang bentuk puisi, ini merupakan suatu metafora, gambaran, lukisan yang diungkapkan melalui Nabi Yesaya. Karena itu sekarang firman Tuhan disampaikan kepada kita pada minggu kita sekarang ini, yakni pada minggu yang kedua. Ingat, kedua, tepatnya tanggal 11 Januari 2026. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, ini bulan Januari
Minggu yang lewat sudah saya sampaikan terlebih dahulu kepada kita apa arti bulan Januari itu. Jadi satu bulan ini penuh kita renungkan dengan kata Januari itu. Dari kata sekali lagi dari kata Janus, ya, yakni dewa yang mempunyai dua wajah, satu ke belakang, satu ke depan. Jadi dalam bulan ini mau diingatkan kepada kita, engkau ya jemaat GPD Mantoba yang sedang beribadah, diingatkan kamu berada pada bulan Januari ini, minggu yang kedua. Perjalananmu, ingat apa yang kau lihat ke masa yang sudah lewat itu, apa yang kau perbaiki, apa yang kau perbaiki, artinya lagi apa yang kau proses. Dan di bulan ini engkau bentuk dia lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Jadi di bulan Januari ini engkau harus mengalami perubahan. Amin. Mengalami perubahan. Kalau selama ini umpamanya masih kurang setia beribadah pada tahun lewat, mulai tahun ini Tuhan, aku akan mulai makin setia. Aku akan berdoa. Inilah yang perlu kita lakukan. Cuma kan sekali lagi apa artinya ini? Inilah latar belakang dari awal dari tahun ini, yakni sebagai awal dari harapan dan semangat. Yang harapan dan semangat. Pada minggu ini, minggu kedua dalam kalender gereja ini disebutlah minggu pertama setelah Epifanias. Sekali lagi, ini minggu pertama setelah Epifanias. Mungkin kita bertanya, ya, kapan minggu Epifanias? Karena ini sudah satu setelahnya, minggu pertama. Seperti yang saya sampaikan dulu pada khotbah saya pada Natal. Sebenarnya pada saat Natal itulah minggu hari Epifanias. Ingat, karena di situ Yesus menampakkan dirinya. Pada saat itu dia disunat sehingga diperlihatkan nampakkan dirinya. Amin. Di situ dia. Karena sejak peristiwa dia dilahirkan, disunat, dia dinampakkan kepada orang sekitar. Sehingga sekarang berkata, ini ya, ingat sudah berapa minggu aku sudah menampakkan diriku kepada aku ada bersama. Aku ada bersama. Karena itu dari sini apa yang mau Tuhan katakan kepada kita pada minggu kita hari ini kepada kita, ini yang mau Tuhan katakan kepada kita untuk menasihati kita, untuk mau menguatkan kita menjalani yakni hari-hari kita di bulan Januari ini. Nah, di bulan Januari ini apa yang mau Tuhan katakan kepada kita hari ini? Umat yang hidup bersama Tuhan. Haleluya. Umat yang hidup bersama Tuhan. Sehingga melalui ini berkata, engkau kiranya menjadi umat yang hidup bersama Tuhan. Yang mau meresponi katakan haleluya. Haleluya. Tidak ada spiritual respon. Sekali lagi yang mau respon haleluya. Haleluya. Responi. Amin. Karena dia sudah menyatakan dirinya, dia mau bersama kita. Dia mau hadir untuk bersama kita. Dia hadir mau menyertai kita. Itu yang mau direnungkan. Perjalanan kita di tahun 2026 khususnya di bulan Januari ini. Apa arti bersama? Bersama itu artinya dekat. Bersama itu artinya seiring dengan dia dan kita.
Bersama itu juga bisa artinya menyatu. Di mana dia ada, di situ kita ada. Amin. Di mana kita ada, di situ juga dia ada. Amin. Amin. Kemana kita melangkah, kita selalu ada bersama dia. Ingat, karena dia mau berkata kepada kita, kau sebagai umatku yang bersamaku, kemanapun kau melangkah menjalani hidup dalam dunia ini. Karena dunia ini penuh kegelapan, penuh dengan kezaliman dan sebagainya. Tapi ingat, aku ada bersamamu. Haleluya. Haleluya. Karena itu perlu kita renungkan, kita perhatikan seperti apa yang mau dikatakan Tuhan kepada kita pada minggu kita hari ini, harus kita simak dengan baik. Ya, kita harus simak dengan baik. Kita perhatikan apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Oh, puji Tuhan. Kalau kita nyanyikan semua nyanyian tadi luar biasa, Tuhan berkali-kali menolong kita. Amin. 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 Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita enggak. Persoalannya kalau kita tidak ditolongnya, kenapa? Karena kita yang menjauhkan diri daripada dia, yang memisahkan diri daripada dia, kita yang tidak mau bersatu dengan dia, kita yang tidak mau mendekat kepada dia. Tapi kalau kita selalu bersama dia, dia tidak akan pernah melepaskan kita sama sekali dalam hidup kita. Haleluya. Ini yang dikatakan. Sehingga kalau engkau ada selalu bersamaku, ingat, kalau engkau ada selalu bersamaku menjalani hari-harimu, ingat dari firman yang sedang kita baca secara bergantian, ada 3 hal. Ingat, ada 3 hal yang mau dinyatakan firman kepada kita pada hari ini. 3 hal yang perlu kita simak dari situ, yang sudah kita baca secara bergantian. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita? Kita perhatikan mulai dari ayat 1 sampai ayat 2. Ya, apa dimulai di sana? Lihat. Lihat. Kita harus perhatikan dengan mata kepala kita. Lihat. Itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Itu maksudnya Tuhan Yesus itu hambaku itu yang telah diutus kepada aku, yang telah dikirim ke dunia ini dengan melalui kelahiran di Bethlehem pada hari Natal yang sudah kita rayakan. Lihat, itu hambaku, aku telah menaruh rohku padanya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ingat, dia supaya menyatakan hukum pada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, memang dia tidak akan perlu berteriak-teriak atau menyaringkan suara, tidak perlu, atau memperdengarkan suaranya di jalan, tidak perlu dia. Karena apa? Karena kita sudah mampu melihat dia siapa dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Tak perlu teriak-teriak, oh aku ini siapa, aku ini, tidak perlu. Tidak tahu Allah telah datang menjadi manusia. Amin. Dia hadir di tengah-tengah. Tapi apa yang penting kita perhatikan di sini, ingat dialah telah hadir, lahir dalam dunia ini. Dia menampakkan dirinya kepada kita. Karena itu apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari sini untuk kita tangkap, yang pertama, sambut Tuhan dan dengarkan firman-Nya. Itulah mau dikatakan. Sudah dikatakan, lihat aku, tidak lihat itu hamba itu. Karena itu dia berkata kepada kita, sambutlah dia. Amin. Amin. Sambut. Banyak orang bisa dekat dengan Tuhan, tapi tidak pernah disambutnya.
Artinya dekat dengan dia, dia tahu aku. Sukamu, sukaku. Seperti kita ini bisa bersama, bisa dekat-dekat kita semua. Tapi bisa saja aku tak peduli denganmu. Bapak juga tidak peduli dengan yang lain. Begitu kita bisa boleh satu-satu. Tidak perlu sambung menyatu, tidak perlu. Bisa saja. Tapi mau katakan, kalau dia sudah bersamamu, tidak sambut dia. Amin. Ya jangan, ya sudah itu dia dikatakan tadi. Dia mau menyatakan, dia mau menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Artinya firman-Nya mau sampaikan apa yang harus mereka lakukan, berbuat. Mari kita dengarkan. Amin. Jangan kita tutup telinga kita. Jangan kita seperti orang Batak dipanggil-nengel. Tapi kita buka. Karena yang mau bicara ini adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia adalah Tuhan. Ingat. Kita simak itu dengan baik-baik, kita perhatikan. Artinya kalau setiap firman Allah berbicara kepada kita, mari kita simak dengan baik-baik. Dan tangkap dia. Mendengar firman Tuhan ada berbagai cara. Ada berbagai cara kita dengan mendengarkan khotbah seperti ini. Atau boleh saja kita sedang membaca Alkitab. Ketika kita baca, kita dengar apa yang mau dikatakan kepada kita, apa yang mau sampaikan kepada kita. Mari kita simak. Sekali lagi, jangan kita habiskan dia. Apa arti menyambut? Menyambut itu menerima. Apa arti mendengarkan itu? Artinya mengindahkannya dan menurutinya dan untuk memperhatikannya. Amin. Amin. Mari kita simak itu. Menjalani tahun 2026 ini pada bulan Januari ini, mari kita buktikan. Kita nyatakan dengan fakta yang benar-benar yang kita lakukan. Mulai ada seperti tadi perubahan kita. Setelah kita melihat dari tahun yang lampau, untuk tahun baru ini aku akan memperbaiki hidupku. Aku akan berjalan. Mulai sekarang aku akan menyambut Engkau Tuhan. Tidak hanya Engkau bersama aku, tapi aku sambut Engkau dan aku dengarkan selalu firman-Mu yang selalu menyapa aku dalam seluruh kehidupan. Haleluya. Haleluya. Dan untuk ini kita lihatlah sebagai nasihat daripada Tuhan melalui Musa. Ya, Musa melalui yakni kepada bangsa Israel sendiri. Kita baca bagaimana ini, kita bandingkan sebagai nasihat ini dalam Keluaran 19 ayat 5. Ini seperti nasihat seperti itu. Kalau kita perhatikannya begini, ya saya baca. Jadi sekarang, ingat, sekarang bukan besok. Amin. Amin. Bukan besok. Sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, karena dia sudah dengar dan firman, kau dengarkan firman-Ku, yakni firman-Ku itu, dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayanganku. Kamu jadi milikku, kesayanganku. Coba, milik kesayangan, luar biasa ya. Yang kita khususkan itu, kesayanganku, dengan kesayanganku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Amin. Bumi ini milikku nih. Dan kau pikir, jadi kalau itu milikku, ya kau dimanapun berada, iya aku di situ. Ya, persoalannya sekarang, maukah aku mendengarkan kau atau enggak? Itu mau dikatakan kepada kita seperti bangsa Israel. Kita belajar dari sana untuk diingatkan juga kepada kita. Mari mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita respon dan tanggap kepada setiap firman Tuhan kepada kita. Ya,
karena Engkau menjadi milikku, kesayanganku. Kalau kita milik kesayangan, coba bayangkan, ya. Kita sebagai orang tua, kita tahu kalau ada anak kita yang lebih kita sayang umpamanya, kan ada sedikit beda-beda sih dalam hati kita, walaupun tidak nyata seperti itu. Begitu kita ini kepada Tuhan, Tuhan akan selalu yang pertama dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baca mulai dari ayat ketiga sampai ayat yang keempat. Ayat ketiga sampai keempat di sana dikatakan, bulu yang patah dan mulai tidak akan diputuskannya. Amin. Ya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Amin. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah dan mulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Haleluya. Itulah digambarkan oleh Nabi Yesaya dengan satu bentuk puisi. Kalau begitu, apa mencatatkan kepada kita, ingat engkau seperti bulu itu hidupmu ini. Ingat seperti bulu yang sedang patah itu hidupmu, yang sedang terkulai, tapi belum patah. Semua kehidupanmu kalau hidup dalam dunia ini pasti seperti itu. Ya, hidupmu seperti ini. Tapi ingat, kalaupun kamu sudah seperti dikatakan tadi, dikatakan karena dia ada di sana dan mendengarkan firman-Nya, menangkapnya di sana, karena kita selalu menyambut Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, maka yang kedua, maka kita sambut Tuhan apa? Tuhan memulihkan keadaanmu. Itu yang kedua. Tuhan memulihkan keadaanmu. Walaupun kamu seperti bulu yang sudah mau terkulai tadi, tapi tidak akan jadi putus. Engkau makin diberi kekuatan, diberi kemampuan menjalani pergumulan hidupmu. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan dan sebagainya untuk hidup. Kalau kau hidup dalam dunia ini, katanya kepada kita, seperti dia sendiri, hidupnya adalah virtuosa. Hidup tanpa penuh dengan penderitaan. Memang itulah hidupmu. Tapi ingat, walaupun kau penuh kesukaran, penderitaan, apapun namanya yang engkau alami, kau tidak akan menjadi hancur putus sebuah enggak. Tapi kau akan tetap diberi kekuatan dan kemampuan menjalani semuanya. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan akan selalu memulihkan. Misalnya kita melihat kuasa-kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kecepatan Tuhan seperti nyanyian kita tadi. Oh, Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, enggak pernah. Asal kita betul-betul dia menyambut dia dan mendengarkan firman-Nya. Anakku ini begitu baik, anakku ini akan setia, anakku ini seperti ini. Dia akan selalu ingat. Itu sebabnya kita perhatikan, karena kita percaya firman Dia dan amin. Ya, katakan haleluya. Haleluya. Kalau itu firman-Nya, mari kita dengar, kita tangkap ini apa yang kita rasakan dan perjalanan hidup kita. Karena ini mulai dari awal, dari tahun 26 ini, bagaimana perjalanan kita di tahun 2006 sampai nanti Desember. Mari kita renungkan dengan dalam. Dan untuk ini kita renungkan juga, yakni nasihat daripada Tuhan melalui juga Musa dalam Ulangan 30 ayat 2 sampai 3. Ya, Ulangan 30 itu sebagai nasihat seperti mereka dikatakan, juga kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan
suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Baik kamu maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan berbelas kasihan kepadamu. Amin. Ya. Bukan hanya engkau, enggak, anak-anakmu juga merasakan keadaan kondisi. Karena semua itu adalah di tangan orang tua. Amin. Bukan ingat. Karena firman Tuhan ya dan anak saya percaya itu. Ketika sampaikan pada bangsa Israel, ingat juga kepada kita hari ini. Karena umatnya dia sayang tidak pernah berubah dari sekarang sampai selamanya. Berlakukan selalu bagi orang yang percaya kepada Dia. Itu yang kedua. Ketiga, memang ketiga ini agak panjang di sini. Tapi di sini diingatkan kepada kita. Saya mulai dari awal saja. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menggemparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Ingat, aku Tuhan telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaannya kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Itu dia. Coba kita baca dengan baik. Dikatakan firman Allah. Ingat itu. Dia sampaikan firman-Nya. Tapi siapa yang meletakkan dengan teksnya? Yakni Tuhan. Tidak dikatakan firman Allah, Allah menciptakan engkau. Tapi firman Allah, Tuhan, dipakai di sini khusus pakai Tuhan. Ingat, aku sudah sering sampaikan kalau kata-kata yang dipakai dalam Alkitab ada maksud yang khusus. Ya, ada maksud yang khusus. Kata Tuhan selalu mau berkata seperti sekarang selalu. Ingat, kata itu adalah Tuhan, itu artinya Dia ada dan selalu ada, itu maksudnya. Karena tanya siapa namamu, aku ada yang aku ada. Itu namaku, ingat, itu namaku. Harabara iro waktu. Gua ini debatani iman eksistensinya. Seperti bedaannya, Allah itu eksistensi. Seperti kita manusia. Manusia eksistensi kita. Nama aku siapa? Amin. Amin. Itu supaya paham. Namaku, tapi namanya adalah pribadinya. Untuk mengungkapkan seluruh apa yang dia lakukan, sehingga aku ada dan selalu ada menyertai. Kemana engkau ada, aku ada bersama. Aku tidak pernah melepaskan engkau kemanapun. Ingat semuanya. Dan sudah diungkapkan di sini. Apa yang kita tangkap kalau kita renungkan dengan dalam ini, kalau engkau kita sudah dipulihkan keadaan kita dan kita ini dengarkan, maka di sini mau dikatakan kepada kita menjadi berkat di sekitar kita. Haleluya. Kamu menjadi berkat di sekitarmu.
Kalau menjadi berkat, apa artinya? Sudah mengerti maksudnya kan menjadi berkat. Misalnya kita menyampaikan sesuatu, kita menjadi diteladani orang, dicontoh orang, ucapan kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita tidak seperti orang yang ada di sekitar kita itu, beda tinaknya. Sehingga orang berkata, memang beda sekali anak ini, beda sekali sang inak ini, beda sekali sang pemuda ini, pemudi ini luar biasa. Tidak ada yang kulihat seperti itu. Dia sangat sekali. Dia orang yang seperti ini dan sebagainya. Dan soleh beribadah, si bibir dek caranya dan lain sebagainya. Di sana terus, di sana berpilih abang di jalurnya, ya banyak begitu. Tapi kita tidak seperti itu. Haleluya. Dilihat di dia itu amat beribadah, di GBD batu. Dia juga beribadah bagaimana buat katanya akhirnya. Karena kita menjadi berkat. Amin. Amin. Ada dikatakan di sini, engkau harus menjadi perantara. Engkau akan membuka mata orang dan sebagainya. Artinya dengan melihat kita, mata orang terbuka. Luar biasa. Itu maksudnya. Tuh, dengan melihat kita, orang lain akhirnya mereka bentuk dirinya juga. Maksudnya semuanya nyata diri kita di dunia sekitar kita. Dia sangat berbeda, tidak sama seperti orang yang lain dari nyata kita ini. Di sana kita menjadi berkat di sekitar kita. Haleluya. Kalau kita menjadi berkat, ada makna. Seperti kepada berkat kepada Abraham. Ingat, kita bandingkan dengan Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Apa dikatakan sana? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ingat, engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta namamu masuk. Dan engkau menjadi berkat. Ingat, dan engkau menjadi berkat. Ya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kau di muka bumi akan mendapat berkat. Karena kita sudah diberkati Tuhan. Hidup kita sudah dipulihkan tadi. Kenapa? Karena kita sambut Dia dan kita dengarkan firman-Nya. Sehingga kita rasakan kuasa dan kehebasan Tuhan, mujizat Tuhan. Sekarang kita salurkan dari diri kita kepada orang lain dengan melihat pribadi kita. Ya, memang tidak semua orang yang pandai ngomong, maksudnya bicara. Ya, ada orang yang pandai bicara. Pernah ibu-ibu asal kutul di mobil, di bis-bis kecil, dia ngomong ini, dia memang seperti bersaksi dia, hebat dia. Ya, puji Tuhan lah. Tapi nggak tahu kehidupannya, belum tentu. Tapi kita penting adalah kehidupan kita. Haleluya. Dia berbeda sekali kehidupan kita. Di sana menjadi berkat ketika kita. Itulah yang terpenting yang kita perlu renungkan dalam diri kita. Mari kuasa hidup kita ini. Mari kita renungkan jalan hidup kita. Karena itu menjadi berkat dari Tuhan. Dan untuk mengakhiri firman ini, ya, saya baca Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Kembali ini sudah saya baca memang, dan yang lewat sudah, tapi sudah saya baca kembali. Ingat 15 ayat 7 sampai 8 dari Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ingat itu sudah bersama Tuhan tadi. Kalau kamu tinggal di dalam aku, artinya kita bersama Tuhan. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tapi firman itu juga tinggal di dalammu, itu maksudnya. Ya, tidak hanya masuk ke telinga kita kanan, keluar ke telinga kiri, enggak. Tapi tinggal di dalam kamu. Baru mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Ingat, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan,
bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku, ya, menunjukkan kamu adalah murid-muridku, artinya engkaulah murid-muridku. Murid itu artinya pengikut-pengikutnya, itu murid-muridku, ya. Artinya apa dikatakan Tuhan, apa sampaikan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan selalu dia lakukan. Haleluya. Inilah menjadi renungan bagi kita pada minggu ini. Hari ini minggu yang kedua, kita akan memasuki perjamuan Tuhan. Ya, ingat perjamuan Tuhan. Karena itu untuk dikuatkan, dimampukan menjalani pergumulan hidup kita ini. Amin. Kita ambil bagian dari meja Tuhan. Mari, karena melalui ini Tuhan ada janji masa kini masa depan dan Tuhan akan kepada Tuhan. Dan untuk ini yang mau merenungkan firman Tuhan dengan ketulusan hati dalam hidupnya, mari ikut bangkit berdiri untuk